Sedangkan menurut majelis hakim, pembahasan mengenai hal tersebut dari masing-masing ahli pun masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembuktian motif dikaitkan dengan pembuktian unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP. Dalam pertimbangan putusan pengadilan tersebut selanjutnya disebutkan, menimbang bahwa berkaitan dengan hal di atas, menurut pendapat majelis hakim, motif bukanlah unsur delik, sehingga motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses persidangan. Motif perlu diketahui diantaranya untuk menentukan berat ringannya pemidanaan, akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda, kecuali apabila dalam KUHP memang mensyaratkan secara eksplisit perlunya motif itu dibuktikan. Menimbang bahwa tentang motif ini majelis hakim tinggi berpendapat bahwa motif adalah merupakan hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka motif menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan, motif memang menjadi bagian untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Akan tetapi sifatnya memang kasuistis. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Yudek Fakti tingkat pertama mengenai motif adalah sudah benar, yakni bukannya tidak ada motif, akan tetapi terdapat perbedaan penafsiran berkaitan dengan motif terdakwa Ferdi Sambo SIK MH antara penasihat hukum dengan majelis hakim Yudek Fakti. Bahwa motif ini semakin tidak jelas karena saksi-saksi penting seperti saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang berada di tempat kejadian di rumah di Magelang sejak awal tidak terbuka ketika ditanya oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Elisir Budiang Lumiu tentang apa yang terjadi dan dijawab tidak tahu. Padahal yang bertanya adalah pihak-pihak yang nyata bertanggung jawab terhadap saksi Putri Chandrawati. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mengkaji sebagaimana terdapat di atas serta mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan penuntut umum, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 769/PB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, termasuk memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa dan penuntut umum. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Yudek Fakti nomor 796/PB/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum. Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari penasihat hukum Ferdi Sambo SIK MH tertanggal 3 Maret harus dikesampingkan, dan putusan Yudek Fakti atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK MH di bawah register nomor 796/PB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 telah dipertimbangkan dengan benar secara hukum. Untuk itu dapat dikuatkan. Menimbang bahwa seorang terdakwa memang mempunyai hak ingkar sebagaimana ditegaskan dalam pasal 52 yang berbunyi, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, sebagaimana juga hak yang dimiliki pemohon banding Ferdi Sambo SIK MH. Akan tetapi penggunaan hak ingkar ini membawa konsekuensi, yakni sampai seberapa jauh mereka memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan, sehingga jangan sampai hal demikian justru dapat mengurangi penilaian hakim dengan menilai karakteristik dari terdakwa, karena dapat masuk pada kategori berbelit-belit, tidak mengakui terus terang, apalagi seandainya fakta-fakta persidangan sudah jelas tentang apa dan siapa yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana. Menimbang bahwa keterangan terdakwa dalam kurung bukan pengakuan meminjam istilah dalam KUHP adalah merupakan salah satu alat bukti dari 4 alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.
memang mendapat perhatian bagi majelis hakim karena hal tersebut dapat diberikan penilaian secara khusus tentang adanya perasaan bersalah, penyesalan, rasa taubat, sehingga persoalan menjadi terang benderang. Bahkan mengenai motif yang ada bisa dilihat secara nyata, sehingga ada korelasi antara motif, perbuatan pidana yang terjadi, serta pemidanaan yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berkaitan dengan apa yang menjadi hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Yudek Fakti, diantaranya adalah bahwa akibat dari perbuatan terdakwa banyak anggota Polri yang terlibat. Majelis Hakim Tinggi juga membenarkan tentang hal itu, di mana terdakwa terdapat puluhan anggota Polri selain menjadi terdakwa dan diadili pada peradilan umum dalam perkara pembunuhan maupun perkara obstruction of justice, yaitu upaya menghalang-halangi proses hukum. Juga mereka yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dengan hukuman yang berbeda-beda, diantaranya berupa hukuman demosi hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, yang semua mengimbas pada masa depan karir jabatan yang bersangkutan, juga pada keluarganya, yakni istri serta anak-anaknya. Menimbang bahwa hal yang juga menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta-fakta adanya usaha dari terdakwa Ferdi Sambo SH MH untuk melakukan klarifikasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi hanya langsung dilakukan penembakan terhadap korban. Selain daripada itu, korban Nofriansah Yosua Huta Barat walau sudah dituduh melakukan pelecehan seksual, akan tetapi nampak masih nyaman berada di lingkungan terdakwa dan saksi-saksi. Hal ini bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelang. Pada saat setelah kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Chandrawati antara 10 sampai 15 menit di kamar saksi Putri Chandrawati sebagaimana diterangkan saksi Riki Rizal Wibowo. Masih bersama-sama melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Masih santai bahkan bercanda di rumah kediaman Saguling di Jakarta. Bahkan ketika menjelang penembakan, korban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi. Utamanya ketika berteriak, "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak?" Tidak ada sesuatu yang kebetulan, juga tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sekecil apapun apa yang terjadi, itu karena Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semua tergantung kepada kita. Bagaimana kita bisa menyikapi tiap-tiap kejadian atau peristiwa yang terjadi. Menimbang bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan di balik kejadian ini terdapat hikmah yang sangat besar yang dapat diambil baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan, terutama adanya relasi kuasa yang patut dicermati, karena hal demikian dapat berkembang ke arah arogansi kekuasaan, abuse of power, sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal-hal apa yang wajar dan patut, serta kapan suatu perintah dari atasan bila bisa dilaksanakan secara sah. Semuanya tentu untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka secara hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan pada negara. Mengingat pasal 340 KUH Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 49 yaitu pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum yang bersangkutan.
mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk Pengadilan Tinggi, yang pada intinya bahwa kita menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihat hukumnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sidang dinyatakan ditutup. Jadi kita akan habis ini untuk terdakwa Putri, tapi kita akan melaksanakan sholat terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ya pemirsa, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menetapkan atau menerima, maksud kami menetapkan bahwa menolak banding dari Ferdi Sambo dan mengatakan bahwa menguatkan vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dan kemudian ditetapkan juga bahwa Ferdi Sambo tetap dalam tahanan. Kemudian juga hal-hal yang menguatkan dari putusan ini adalah bahwa kesaksian dari Richard Eliezer itu dinyatakan diterima oleh Pengadilan Tinggi, dan kemudian juga dari pembacaan putusan hari ini bahwa beberapa poin-poin lain yang kemudian menjadi yang kita garis bawahi untuk menguatkan putusan ini adalah bahwa kuasa hukum juga mengajukan permohonan banding yang tampaknya tidak dilengkapi dengan fakta-fakta baru, sehingga hanya menggunakan apa yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga tidak dilihat atau tidak terlihat adanya kesungguhan menurut hakim di dalam banding ini. Kemudian baru saja tadi Majelis Hakim memutuskan bahwa
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa memang putusan ini diperkuat pada hari ini, sehingga sekali lagi terdakwa atau terpidana vonis mati Verdi Sambo tetap dengan vonisnya sesuai yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang putusan banding vonis Verdi Sambo, kami tentunya akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Reporter kami juga sudah siap untuk di sana. Namun seperti yang tadi sudah kita lihat dalam persidangan bahwa Verdi Sambo atau terpidana mati kasus pembunuhan Brigadir Joshua tidak hadir karena memang menurut Humas dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Binsar Pakpahan, terdakwa tidak memiliki kewajiban atau pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan hari ini. Ada dua alasan menurut Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang pertama, karena memang pengadilan tidak memiliki jurusita selayaknya pengadilan negeri untuk memanggil para pihak yang berperkara. Dan kedua, kehadiran terdakwa di sidang banding justru merugikan pihak-pihak yang berencana mengajukan upaya hukum lanjutan ke tingkat kasasi. Nah, berbicara mengenai putusan tadi, di dalam keterangannya juga majelis hakim tadi menyampaikan untuk memberikan waktu kepada terpidana mati Verdi Sambo untuk mengajukan kasasi, dan kuasa hukum juga untuk pikir-pikir atau hukum lanjutan ke tingkat kasasi. Dan seperti kita ketahui, tak hanya Verdi Sambo, banding yang diajukan terdakwa Putri Chandrawati, kemudian juga terdakwa Kuat Ma'ruf, dan juga terdakwa Ricky Rizal, rencananya juga akan dibacakan dalam persidangan hari ini. Mereka semua diproses hukum atas kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya kita tahu bahwa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati kepada Verdi Sambo, kemudian kepada Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Ricky 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Dan kita tahu bahwa sebelumnya mereka juga mengajukan banding yang sama. Sementara itu terdakwa lainnya Richard Eliezer divonis dengan pidana 1,5 tahun penjara, dan tadi juga disampaikan dalam surat putusan bahwa Richard Eliezer kesaksiannya diterima. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang putusan banding vonis Verdi Sambo atas pembunuhan Brigadir Yosua, kami sudah tersambung dengan rekan Gisela Nurrahma di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Gisel, seperti apa suasana persidangan usai putusan ini? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Baru saja majelis hakim. Baik pemirsa, saat ini kuasa hukum atau pengacara dari keluarga Brigadir Joshua akan memberikan keterangan atau pernyataan terkait dari hasil vonis atau hasil putusan banding dari Verdi Sambo. Diperintahkan di depan biar nggak mengganggu persidangan karena ini masih ada sidang vonis PC. Iya. Ya. Ada sidang 5 menit boleh nggak? 5 menit. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan ya. Jadi hari ini adalah putusan banding untuk terdakwa Verdi Sambo ya.
Hakim Pengadilan Tinggi sebagai yudek fakti tingkat kedua telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, perlu kita ketahui bahwa alasan banding yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan hukum, satu, apabila selama persidangan atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ada salah atau keliru dalam menerapkan asas hukum acaranya, satu itu. Kedua, apabila ternyata ada kurang cukup pertimbangan hukumnya atau on voldoende gemotiveerd. Ya. Kedua hal ini tidak ditemukan, sehingga pengadilan banding dia menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kita ketahui dalam memori banding dari penasihat hukum maupun terdakwa, tadi kami lihat, kami dengar, kami simak, memang konstruksi dakwaannya tidak fokus ke hal-hal yang untuk menggoyahkan atau untuk menganulir pertimbangan hukum, ya. Pertimbangan hukum apa tadi? Misalkan contoh, ya, mengenai, ini saya ulangin lagi, ya, mengenai adanya ultra petita, ya. Ini bukan ultra petita. Pembelaan yang dilakukan oleh PH mengatakan bahwa tuntutan jaksa terhadap Ferdi Sambo yang tuntutan seumur hidup kemudian divonis oleh Majelis Hakim tingkat pertama hukuman mati itu dianggap ultra petita. Ya, ini dimasukkan dalam memori banding, padahal itu bukan. Karena namanya ultra petita itu hanya dalam ranah perdata, bukan di pidana. Ya, ultra petita untuk memberatkan, untuk memvonis yang lebih berat, bukan ultra petita, ya. Jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai ultra petita sudah tepat dan benar, tidak menyalahgunakan kewenangan. Ultra petita itu kalau bahasa Indonesia, Majelis Hakim memberi putusan lebih dari apa yang diminta, ya, satu itu. Kedua, mengenai asas nullus testis unus testis, ya. Satu saksi bukan saksi. Dalam memori banding dia mengatakan beranggapan bahwa selama persidangan Majelis Hakim tingkat pertama Jakarta Selatan melanggar asas satu saksi bukan saksi. Perlu kita ketahui bahwa satu saksi bukan saksi, unus testis, nullus testis, itu diatur secara tegas di dalam pasal 185 ayat kedua KUHP. Ya, memang itu betul, tapi tidak berlaku secara absolut. Ada ayat ketiganya, satu saksi bukan saksi itu tidak berlaku absolut, tapi ada pengecualian. Apa itu? Apabila satu saksi dirangkaikan, dikaitkan dengan alat bukti yang lainnya. Sehingga pembelaan mengenai adanya penyalahgunaan asas satu saksi bukan saksi adalah tidak benar. Oleh karena tadi Majelis Hakim tingkat banding sudah mempertimbangkan dengan tepat, ya. Jadi karena vonis banding ini ada dua macam, ya, antara membatalkan atau menguatkan, ya. Kalau membatalkan berarti vonisnya bisa ringan. Ini vonisnya tadi menguatkan, berarti sama dengan vonis tingkat pertama, ya. Tadi Majelis Hakim juga dalam mengadili sendiri tidak merubah hukuman untuk Ferdi Sambo, berarti sama. Nah, mengingat upaya hukum banding ini masih belum inkrah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali, ya, terdakwa Ferdi Sambo tidak melakukan upaya hukum lain, maka putusan banding menjadi berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun saya tidak yakin terdakwa tidak melakukan upaya hukum lain karena ini vonisnya mati, ya, sangat wajar terdakwa harus berjuang untuk mengupayakan agar ringan. Kami yakin tentunya terdakwa akan melakukan upaya hukum kasasi, ya. Kasasi nanti 14 hari terhitung sejak hari ini diputus, ya, karena ini putusan sudah diumumkan secara publikasi. Yang terutama, ya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas Majelis Hakim tingkat banding yang dia sudah menjadi wakil Tuhan, memberi putusan yang baik sesuai dengan asas keadilan, asas hukum, dan asas kemanfaatan. Ya, kami sangat bersyukur di bulan Ramadan ini Majelis Hakim diberi rahmat sehingga memberi putusan yang sebaik-baiknya. Ya, kami juga mengucap syukur, ya. Kami juga mewakili dari keluarga almarhum Yosua
beliau merayakan Hari Raya Paskah. Ini mungkin hadiah Paskah untuk kita semua, ya. Hadiah Ramadan. Itu kira-kira ada yang ditanyakan terkait putusan atau nanti saya di sini bersama rekan saya Nelson Simanjuntak dan Inang Irma, ya. Baik, tambahan sedikit. Hari ini kita berbahagia sekali ya, tanggal 12 bulan 4 kita sama-sama di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Apa yang kita saksikan bersama, kita menuntut keadilan material. Kita telah memenuhi melalui 5 orang majelis wakil Tuhan di dunia. Sangat senang sekali. Doa harapan kita, harapan kami, keadilan itu tetap ada. Nanti kita lihat kembali sidang berikutnya makin ada. Tetapi kami komunikasi tadi dengan keluarga besar Yosua almarhum Pak Samuel, dia mendoakan ini harapan dikuatkan. Inilah mungkin mewakili kawan-kawan PH. Salam hormat, Indonesia Jaya, Indonesia negara hukum, merdeka. Terima kasih. Sama ini tadi Pak, Respon tanggapan langsung nggak dari misalnya orang tua Yosua? sudah kan mereka monitor ya, dan memang harapannya sama bahwa pengadilan tinggi akan menguatkan apa yang sudah ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya pikir kan kita sudah mengingat ya, yang menorehkan tinta emas itu Hakim Wahyu, Hakim Morgan, sama Hakim Alimin. Sekarang nih Hakim Singgih. Dan 5 orang, berlima mereka. 1 orang ketuanya, Hakim Tinggi, Pak Singgih Budi Prakoso juga berarti sudah membuat sejarah ya, dengan mencatat dengan tinta emas juga di bulan Ramadan ini. Jadi setelah dikuatkan, keluarga berarti terkabul harapannya, termasuk harapan dari para penasehat hukum juga. Demikian, Kita semua karena nanti sidang kita akan apa? Atau kita di luar? Di luar aja biar. Thank you. Penguatan. Terima kasih Pengadilan Tinggi. Thank you, Sampai thank you. ketemu. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih, Ibu. Iya. Kalau ingat tuh nama handphonenya? Iya. Namanya kan Singgih Budi Prakoso. Ya baik pemirsa, baru saja Anda mendengarkan pernyataan atau keterangan dari perwakilan keluarga Brigadir Joshua, di mana dari keluarga Brigadir Joshua Huta Barat sendiri merasa berterima kasih dan merasa bahwa hukuman atau sidang putusan pada hari ini sudah dilakukan oleh majelis hakim secara adil, karena memang majelis hakim baru saja memutuskan untuk menolak banding dari Verdi Sambo dan menetapkan putusan dari Verdi Sambo ini adalah hukuman atau pidana mati. Dan adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menolak banding terdakwa Verdi Sambo, diantaranya yakni salah satunya adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak adanya usaha Verdi Sambo untuk mengklarifikasi terkait kasus penembakan Joshua Huta Barat, dan sembari menunggu kapan ditetapkannya atau kapan Verdi Sambo akan dihukum atau divonis mati. Saat ini Verdi Sambo masih berada di dalam tahanan dan nantinya membebankan biaya denda kepada negara. Kembali ke Anda. Ya, Gisel, baik Gisel, apakah tadi ada keluarga orang tua Joshua begitu yang mungkin hadir di sana selain kuasa hukum? Ya, untuk perwakilan dari keluarga Joshua Huta Barat sendiri yang hadir hanyalah Irma Huta Barat dan juga kuasa hukum dari keluarga Joshua Huta Barat. Sementara untuk kedua orang tua atau keluarga inti dari Joshua Huta Barat memang tidak hadir dalam agenda sidang hari ini. Begitu, David. Kemudian ini tadi dikatakan bahwa agendanya ada agenda lanjutan, yaitu persidangan untuk banding Putri Chandrawati dan seterusnya. Bagaimana? Apakah persidangan sudah dimulai saat ini dan siapa saja hakim yang memimpin saat ini?
Oke, baik. Untuk persidangan banding dari Putri Chandrawati saat ini memang masih sedang dilakukan, dan pada sidang putusan banding hari ini nantinya akan diketuai, maksud kami akan ada 5 majelis hakim yang bertugas, di antaranya salah satunya yaitu Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso. Begitu, David. Baik Gisela, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya untuk terkait persidangan Putri Chandrawati. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, breaking news masih akan kembali. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.